Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan saat teduh sama-sama ya. Selamat tahun baru juga, puji Tuhan kita sudah melewati tahun 2020 yang mana penuh tantangan ya 2020 itu. Tetapi kita bersyukur karena kita sudah boleh melewatinya bersama Tuhan. Dan kita percaya kita akan songsong 2021 bersama dengan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita akan saat teduh hari ini tahun baru, mari kita mulai dengan hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan, kita pujikan satu lagu pujian, dengan darahmu kau tebus hidupku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. Yesus, pengabdianku hanya
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, 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 Yesus. Yesus, kami berseru, memanggil namamu. Kami milik-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk membawa harum bagi namamu, memuliakan namamu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami. Engkau menukar kehidupan kami yang berdosa dengan kebenaran-Mu di atas kayu salib. Dan betapa kami sangat bersyukur untuk penebusan-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Tetapi kami belum sempurna. Hati kami masih penuh cacat celah seringkali. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, untuk membuat hidup kami lebih hari benar-benar lebih mengasihi-Mu dan bersikap selayaknya sebagai milik kepunyaan-Mu. Karena memang hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi milik-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku
dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melihat isi hati kami dan kesungguhan kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau tahu bahwa kami ingin dan lebih lagi mengasihi-Mu. Tuhan, tolonglah kami lewat saat teduh ini, bahwa kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Kau berbicara lewat kebenaran-kebenaran firman dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kita sudah komitmen berurutan satu pasal ya. Akan selesai perkiraan saya dalam 1 tahun, karena perjanjian baru ada kurang lebih 270 pasal ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama, kita telah masuk pada pasal yang ke-15, Kisah Rasul pasal yang ke-15 dengan perikop sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara,
kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Jawab kepada Antiokhia, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi,
lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau pada waktu kemarin kita sudah melihat tentang dan belajar ya tentang tujuan Tuhan dalam melakukan mujizat. Hari ini kita melihat sebuah kisah yang meneguhkan kita bahwa benar-benar keselamatan dalam nama Yesus itu bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Hal ini jelas sekali ditunjukkan oleh sikap dari rasul-rasul. Bukan hanya Rasul Paulus, Barnabas, tetapi kita lihat Petrus juga sama, sepakat dengan hal ini. Yakobus pun sama. Satu-satunya yang tidak sepakat adalah sebenarnya golongan orang Kristen yang berasal dari orang Farisi. Jadi sebelumnya mereka adalah orang Farisi yang kemudian menjadi Kristen. Mereka ini mencampurkan ajaran Kristen dengan ajaran mereka yang dahulu. Sehingga timbullah ajaran bahwa kalau kamu tidak disunat, bahwa kalau kamu tidak menuruti hukum Musa, kamu tidak akan selamat. Padahal Petrus dengan jelas berkata, ini beban yang bahkan tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun kita. Melakukan hukum Taurat itu berat. Karena satu saja salah, satu saja yang dilanggar, maka bagaikan dia melanggar semua hukum yang lain. Dan itu terlalu berat. Itu kata Rasul Petrus akhirnya. Dan bukankah hal keberatnya untuk mendapatkan keselamatan itu yang menyebabkan akhirnya Tuhan memberikan jalan yang lain, yaitu keselamatan lewat iman dalam Yesus. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan lewat iman dalam Yesus itu bukan sekedar pendapat Paulus, seperti kata beberapa orang yang mengatakan dengan begitu runcingnya bahwa keselamatan melalui iman dalam Yesus itu ajarannya Paulus, bukan ajaran Yesus. Tidak. Karena kalau kita melihat jelas sekali, bukan hanya Paulus, tetapi juga Petrus, Yakobus, dan rasul-rasul setuju. Yang tidak setuju justru adalah orang-orang Farisi yang kemudian menjadi Kristen. Yang mana kita tahu iman mereka masih kerdil. Pengenalan mereka akan Kristus pasti sangat lebih kerdil daripada murid-murid Yesus yang selama ini bersama-sama Yesus. Jadi mari saudara tidak perlu ragukan lagi bahwa benar-benar keselamatan ada lewat iman dalam Yesus. Keselamatan saya dan saudara bukan didasarkan perbuatan baik saya dan saudara, tetapi didasarkan oleh iman kita kepada Yesus. Dan kalau kita benar-benar beriman pada Yesus, bukan hanya kita diselamatkan tentunya, tetapi seperti kata firman Tuhan, kita menerima kehidupan yang baru. Hidup yang tidak lagi ingin berbuat dosa, tetapi lebih-lebih ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak perlu lagi juga ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang percaya Yesus tapi hidupnya tetap suka hidup dalam dosa, bahkan lebih berdosa lagi? Jawabannya jelas, dia belum percaya Yesus. Karena kalau saudara percaya Yesus,
saudara pasti juga akan menerima hidup yang baru kok. Ya. Saudara menerima keselamatan, dan pada saat yang sama kalau saudara benar-benar percaya Yesus, hidup yang baru saudara terima bukan lagi hidup yang senang berbuat dosa, tetapi saudara tidak lagi senang berbuat dosa, saudara ingin menyenangkan hati Tuhan. Semoga itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara belum merasakan itu, hidup saudara belum ada keinginan menyenangkan hati Tuhan, masih suka menyenangkan daging saudara, mari datang kepada Yesus. Terimalah Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu. Itulah jalan keselamatan yang sejati. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang begitu baik, ajaib, dan menguatkan kembali iman kami. Bahwa sungguh-sungguh memang keselamatan kami bukan karena perbuatan baik kami. Kalau didasarkan perbuatan baik kami, tentu hampir tidak ada seorang pun dari antara kami yang selamat ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena keselamatan kami didasarkan oleh iman kepada-Mu. Dan karena itu hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup untuk menyenangkan hati-Mu, sampai kami kembali kepada kekekalan di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka ya. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Doa kita Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini Kau tahu mereka masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu yang besar itu, ataupun karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang. Beberapa dari antara mereka mungkin harus kehilangan pekerjaan mereka, dianiaya, diperlakukan tidak adil. Kami mohon Tuhan kuatkan hati mereka. Dan kalau boleh tentu lepaskan kiranya mereka Tuhan dari penderitaan-penderitaan itu. Karena bagaimanapun mereka adalah sahabat-sahabat saudara-saudara kami seiman. Kami sangat bersedih setiap kali mendengar kabar seperti ini Tuhan yang terjadi pada saudara-saudara kami seiman. Tolong mereka Tuhan, tolong teman-teman kami ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni kiranya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia, yang membawa Indonesia keluar dari segala problem masalah yang dihadapi saat ini. Dan kiranya Kau melakukannya dengan segera Tuhan, sehingga Indonesia kalau boleh tahun 2021 dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada 2020 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong juga agar banyak pertobatan terjadi di Indonesia. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan percaya kepada Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, murnikan hati kami dan keluarga kami terus, agar kami tetap berdiri sebagai seorang pelayan-Mu dengan hati yang tulus, ikhlas, baik kami dan keluarga kami.
Tolong Tuhan, jangan sampai kami sia-sia melayani karena kami tidak tulus. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami perlukan, dan Tuhan perlengkapi kami kiranya dengan kemampuan kesehatan yang lebih-lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif di dalam melayani Tuhan kami yang hidup. Tuhan juga kiranya Kau memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati mereka Tuhan dengan berkat rohani dan jasmani daripada-Mu. Berkati seisi rumah tangga mereka. Berikan mereka rumah tangga yang harmonis, pekerjaan yang lancar. Bahkan kalau boleh, Tuhan, tentu kami berharap jadikan mereka orang-orang yang selalu menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Dalam nama Yesus, tolong mereka. Berikan pertumbuhan rohani yang baik pada jemaat-jemaat-Mu. Biarlah tidak ada seorang pun dari antara mereka dan keluarga mereka yang terhilang, tapi semuanya dalam nama Yesus, semuanya dibawa kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit. Baik saat ini mereka sakit di rumah sakit maupun di berbagai tempat yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya pada kuasa-Mu bahwa Engkau tetap sanggup menjamah mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau jamah, tolong sembuhkan, pulihkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang di dalam masalah juga Tuhan tolong. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni kami. Tunjukkan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu berbalik dan bertobat. Tapi kalau sekiranya kami harus hadapi ini karena ada rencana yang baik dari Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan tolong kami agar kami selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi segala masalah-masalah kami. Biarlah kami tidak kalah, tapi tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan saudara untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Tentu saudara miliki pergumulan pribadi. Mari kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya oleh kasih karunia-Mu di dalam segala hal kehidupan kami, Kau menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kami, memakai kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap beriman pada Yesus, bahkan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya,
dan sudah diberkati Tuhan dan pasti percaya akan lebih lagi diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.